Moneyers, balik lagi bareng aku Yumna dan aku Tiara. Welcome to Money Talks Podcast. Pada kali ini kita mau ngebahas apa nih, Yum? Wah, kali ini kita tuh bakal ngebahas satu topik yang pastinya seru banget nih, Tir. Wah, apa tuh, Yum? Tema kita pada hari Kamis siang ini. Nah, tema kita pada Kamis ini ialah tren bisnis anak muda. Dari temanya aja udah seru banget gak sih? Wah, setuju banget sih, Yum. Selain perkembangan bisnis yang harus mengikuti tren, tentunya konten-konten Money Talks juga harus ikut dong. Wah, bener banget tuh, Tir. Iya kan, apalagi tren bisnis di zaman sekarang tuh banyak banget ragamnya. Mulai dari platformnya TikTok, Instagram, dan e-commerce lainnya. Iya Yum, ngomong-ngomong tentang e-commerce nih ya, kamu sering gak sih belanja online kayak gitu? Aku sering banget dong pastinya, karena di sana kan pastinya lebih murah, mudah, dan terjangkau kan, daripada harus pergi ke mall gitu-gitu. Kalau kamu gimana? Setuju banget sih, buat aku yang kaum mageran tuh cocok banget untuk belanja online ini. Ngomongin belanja online nih ya Yum, kamu tahu gak sih tentang live shopping gitu-gitu? Live shopping? Tahu Tir, tahu. Kamu pasti sering kan belanja dari live shopping gitu-gitu? Suka banget, soalnya banyak banget diskonnya, iya gak sih? Iya, bener banget guys. Live shopping tuh kayak, di sana tuh banyak banget diskonnya. Parah sih, keuntungannya itu selain banyak diskonnya nih ya Yum, kita juga bisa tahu nih detail produknya secara langsung dari etalase penjualnya. Betul, banyak kan pastinya penjual-penjual tuh pasti langsung nge-spill barang-barang mereka tuh, kayak detail-detailnya, bahan-bahannya juga, iya nggak Tir? Iya, terus kita juga bisa tahu nih barang yang kita beli ini worth it apa enggak. Betul banget. Kamu sering banget ya pastinya beli di live shopping gitu-gitu. Iya sih, aku tuh kan tipikal yang apa-apa tuh belanja mulu. Iya. Jadi sering banget tuh mantauin live shopping. Oh iya, kamu tahu nggak sih kalau misalnya live shopping di TikTok udah ditutup gitu Yum? Oh iya tuh kayaknya beritanya tersebar banget ya, marak banget. Aku juga bingung kenapa mereka ditutup ya. Dengar-dengar nih ya, penjual di Tanah Abang gitu kayak agak kurang setuju gitu sih Yum. Jadi mereka minta supaya adil, live shopping ini ditutup. Oh gitu ya. Padahal itu nguntungin banget ya live shopping bagi kita yang mageran gitu-gitu. Iya, dan banyak banget sih dampaknya, terutama untuk para bisnis nih yang baru buka nih Yum. Kan kasihan gitu ya, mereka jadi harus nyari pelanggan baru lagi. Sementara mereka aja tuh baru mencoba nih untuk menjual produk mereka pada live shopping tadi. Iya, pasti mereka juga muter otak banget ya buat ngejalanin bisnis baru mereka itu ya. Iya, makanya kayak kasihan banget gak sih? Tahu nggak sih Tir, live shopping dulu tuh kan belum ada ya. Sebelum ada live shopping itu orang-orang mempromosikan barang mereka lewat video doang tahu. Iya sih, aku juga sering lihat banget di FYP aku tuh kayak masih konten-konten aja. Iya benar. Nah, dan sekarang mereka tuh udah ada kayak dari keranjang kuning, live shopping gitu-gitu, di Shopee juga, di TikTok Shop juga gitu-gitu ya, banyak ya. Ngomong-ngomong tentang bisnis tadi nih, kita dulu pernah nggak sih waktu pas semester 4 ya kalau nggak salah, kita disuruh untuk memulai bisnis kecil-kecilan gitu. Iya, benar banget. Kamu inget gak sih? Inget banget. Aku dulu tuh dibentuk kelompok jadi 6 orang buat bikin bisnis. Nah, kelompok aku sendiri milih bisnisnya bisnis piscok. Kalau kamu apa? Oh, kalau kamu per kelompok gitu ya? Iya, benar banget. Kalau di kelas aku tuh aturannya kalau misalnya jasa itu boleh per kelompok. Tapi kalau misalnya untuk kamu mau ngejual makanan itu harus sendiri-sendiri. Dan kebetulan aku tuh milihnya jasa, itu di bidang fotografi. Oh, begitu, dibagi kelompok juga dong berarti ya? Iya, dan apa ya, cukup banyak banget gak sih tantangannya? Iya. Ternyata dalam membuka bisnis itu iya, ya? bener banget. Dari kita harus nyari bahan sendiri, ngelola sendiri, muter otak sendiri, bikin packaging sendiri, dan lain-lain. Iya gak sih, Tir? Iya, terus kamu pernah gak sih kayak ngerasa, kok produk gue nggak laku-laku, sementara teman-teman kita tuh pada udah banyak yang beli gitu. Iya, pada jual-jual gitu kan, kita jadi iri banget ya ngelihatnya. Pernah banget sih aku. Caranya sih aku cuman promosiin di teman-teman terdekat aja, terus di Instagram gitu-gitu. Kalau kamu gimana? Sama sih, aku kurang lebih juga kayak gitu, lebih kayak tingkatin brandingnya, terus gimana nyusun fitnya supaya konsumen jadi tertarik gitu ya.
Sama paling ya itu sih dari mulut ke mulut aja. Iya bener banget. Itu sih emang yang bikin bisnis kita dilirik orang dari hal-hal seperti itu ya pastinya ya. Dan pastinya tuh sebelum kita memulai agak bingung gak sih buat nentuin modal, bahan gitu-gitu. Jujur kalau aku sendiri sih itu bingung banget ya. Soalnya kan di bidang jasa nih, kayak harus memperhitungkan berapa modal sekian, terus kayak penghasilannya nanti dibagi-bagi lagi berhubung karena kelompok kan. Iya, benar apalagi banget. Kalau kamu kan tuh makanan ya, Iya. lebih ribet lagi Iya, gitu. kita harus dari bahan-bahannya dulu kan, dijabarin satu-satu. Kayak itu tuh pasti susah banget sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya kita juga bisa aja ya ngelarin itu semua. Kalau boleh tahu itu tuh kamu cara ini penghasilannya tuh bagaimana ya? Kan itu kan soalnya per kelompok gitu kan. Iya, aku tuh dibagi 6 orang kan awalnya. Nah, waktu itu tuh kita tuh dari modalnya tuh dihitung, dari modal bahan-bahannya itu kan. Nah, itu tuh dibagi dengan labanya, iya kan, pasti ada untungnya kan. Iya, betul. Iya, bener itu. Dan itu dibagi 6, jadi komisinya tuh kayak itunya tuh apa sih namanya? Dibagi per orang Iya, gitu. hasilnya dibagi per 6 orang gitu. Sama sih, Iya kayak kan. Kalau boleh tahu tuh tantangan kamu sendiri pas memulai usaha bisnis piscok kamu itu gimana, Yung? Aduh, itu tuh kayak kan biscok banyak banget ya yang jual ya pastinya Iya, ya. parah itu banyak Iya banget. kan, jadi kayak saingan bisnisnya banyak banget. Iya bener banget. Aku Jadi juga kayak fotografi bingung tuh banget. banyak banget kayak di kelas aku tuh ada tiga kelompok yang fotografi juga. Oh gitu ya. Tantangan kamu sendiri itu gimana tuh? Tantangannya sih ya kita harus mau gak mau kita bikin inovasi piscok yang Yang berbeda yang gitu ya. beda dari yang lain pastinya kan, kayak dikasih topping yang kayak gini, kayak gitu, jadi gitu Tir. Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih kan kalau misalnya jasa tuh agak susah ya dijualin gitu. Kalau menurut aku pribadi sendiri makanan mungkin jauh lebih gampang ya untuk dijual, karena kan siapa sih orang yang nggak butuh makan gitu kan? Pasti Bener apalagi banget. kayak mahasiswa tuh laparan kan. Nah kalau jasa tuh aku yang bener-bener sama teman aku tuh bingung gitu loh, kayak gimana ya caranya biar pada tertarik nih pakai jasa kita yang pasti orang tuh masih ragu soalnya kita kan masih pemula gitu kan. Paling aku dari itu sih mulut ke mulut dulu, terus tantangannya itu paling gimana cara ngebangun brandingnya sih biar orang-orang tertarik pakai jasa kita. Kalau aku sih waktu itu kayak bikin semacam leaflet isinya kayak diskon gitu pokoknya. Diskon dari Diskon produk. fotografi Iya, itu tadi ya. Oh gitu. Kamu sempat nyoba itu nggak sih? Aku kayaknya belum sempet, jadi aku tuh bikinnya poster-poster biasa gitu, tapi di-share di Instastory, di story WhatsApp gitu-gitu, dan di-share biasanya kan pada nge-share di grup gitu ya. Iya, dan di-share kayak gitu. Terus kamu modal-modalnya gimana sih, Ti? Kalau kan fotografi ya, pasti itu modalnya kayak gimana? Aku tuh masih bingung gitu loh kalau mikir tentang fotografi modalnya kayak gimana. Jujur pas awal-awal aku disuruh ngitung modalnya tuh bingung juga sih, soalnya kamera kan udah ada di maksudnya, jadi kita nggak perlu nyewa ataupun at least minjem gitu kan ya. Paling sih ke SD card sih, kita ngitung model dari SD card, dari listrik, sama dari kuota aja sih kayak gitu. Nanti dijumlah. Jasa-jasanya kayak gitu dihitung juga nggak? Kalau jasa paling iya sih kayaknya per jamnya deh kalau nggak salah. Jamnya ya. Wah seru banget juga ya kalau dipikir-pikir bisnis fotografi itu. Kalau makanan kan kayak bosen gitu nggak sih? Kayak iya sih semua orang butuh makan. Tapi kayak makanan lagi yang dibisnisin, kayak nggak ada ide lain gitu. Tapi seru juga sih sebenarnya. Terlalu mainstream ya, jadi mainstream. bingung buat inovasi yang bikin menarik gitu. Iya kan? benar banget. Sebenarnya itu sih yang kayak bikin tantangannya sendiri itu. Tapi menurut aku di setiap bisnis tuh pasti ada aja gitu challengingnya, mau dari yang makanan aja ataupun jasa ataupun yang lainnya pasti punya kayak kesulitan tersendiri gak sih, Yung? Iya bener banget. Pasti gak sih semua bisnis itu kalau dijalanin pasti ada tantangannya sendiri. Udah pasti sih. Pasti, itu pasti banget. Itu gimana kitanya aja kan bawa enjoy-nya bener gimana. banget.
Jujur emang sih kalau misalnya pas kita kan masih pemula nih ya Iya, hitungannya, itu bakal yang kayak aduh muter otak banget ya sih. Iya, apalagi itu kan tugas ya. Jadi kayak aduh, ini bener-bener harus ada laporannya, Iya, itu yang bikin harus bingung ada ya. outputnya kan. Iya, bener. Jadi kayak aduh, Kayak pusing. pusing gitu ya. Belum ngebagi komisinya ya kan. Iya. Aduh, ngebagi-baginya itu nyari ya. apa pelanggan-pelanggannya. Itu sih tantangannya pastinya. Oh ya Yum, kamu kira-kira pas pertama kali nih ya, kenapa sih kamu milih ide untuk menjual piscok tadi? Kayak kenapa harus makanan gitu? Iya ya. Jadi itu karena kayak aduh kalau dipikir pasti piscok aja gampang. Bahan-bahannya cuman kulit lumpia, pisang, coklat, keju, gitu-gitu doang kan. Iya, dan cuman ngegulung-gulung aja dan itu nggak terlalu ribet kan pastinya. Makanya waktu kita pertama kali dapat tugasnya itu, aku ngusulin apa piscok aja ya yang gampang gitu-gitu bahan-bahannya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kamu gimana? Ide fotografi itu kan kayak aduh, apa gara-gara anak komunikasi juga ya? Ada matkulnya. Iya. Enggak sih sebenarnya, karena kalau di kelas aku tuh waktu itu kalau kita milih makanan kayak yang udah aku jelasin tadi, kita tuh cuman sendiri gitu loh, Yum. Dan aku kayak nggak mau ribet sendiri. Iya. Jadinya kayak ya udah jasa mungkin kali ya. Kalau aku pikir-pikir nih kayaknya kalau script writer agak kurang sama passion aku gitu loh. Terus setelah aku pikir lagi, oh iya kan aku kan punya kamera, terus jadi yaudah deh fotografi aja gitu loh. Gitu ya. Iya sih, kayak fotografi juga anak komunikasi gitu, kedengarannya kayak fotografi. Pastinya kayak apa ya? Itu kan pernah dinilai juga, pasti hasilnya juga nggak bakal main-main kan. Kita kan juga punya basicnya juga. Iya, bener banget. Jadi Kalau aku sih waktu kemarin tuh lebih ke foto katalog sih, Yum. jadi kayak banyak gitu ya. Oh ya, kita kan dari tadi ngomongin banyak tentang bisnis bisnis nih. bisnis, terus Iya. pengalaman kita. Biar intermezzo dikit nih, Yum. Gimana kalau kita main games tanya jawab aja? Ayo, boleh banget nih. Kayaknya seru juga ya. Iya. Oke. Dimulai dari kamu dulu mungkin. Aku ya. Mungkin kita main game setuju nggak setuju aja nggak sih? Boleh itu Iya, kayak iya. bakal seru abis nggak sih? Iya, bener. Oke, pertanyaan dari aku. Setuju nggak sih kalau teknologi sekarang itu mempermudah bisnis? Menurut kamu gimana? Setuju banget, karena dengan adanya teknologi ini menurut aku kayak membuka peluang besar untuk di luar sana tuh para pembisnis yang mungkin masih bingung nih gimana cara memasarkan produk mereka. Nah, lewat teknologi tadi kan bisa dengan mudah, bisa dari rumah mereka promosi melalui live shopping tadi, terus atau enggak melalui media sosial. Itu menurut aku justru sangat membantu banget. Apalagi rata-rata kan keluarga aku kan ini pembisnis gitu ya, Yum, basicnya. Jadi agak membantu yang sangat signifikan sih menurut aku. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku ya juga kayak kamu sih ya. Kan sekarang lagi marak dari teknologi di HP, itu aja udah kayak promosiin lewat Instagram aja pasti udah langsung ada pelanggan kan. Iya kan? Iya kayak gitu. Sekali klik udah. Sekali ngefotoin doang terus ditulisin gitu kan. Caption. Iya, itu tuh kayak aduh mempermudah banget sih sekarang itu, zaman sekarang buat bisnis kayak gitu tuh. Berarti kita berdua setuju nih ya? Setuju banget lah malah. Oke, mungkin yang pertanyaan kedua ini dari aku kali ya. Oke. Setuju atau nggak setuju nih, Yum? Kalau misalnya bisnis di zaman sekarang itu mudah banget untuk kita sebagai kaum milenial ini. Gen Z ya. Iya, kita Gen Z. Oke, kalau menurut aku sih ya, itu mempermudah banget gak sih? Gara-gara tadi pertanyaan pertama, kan teknologi, iya kan? Sebelum zaman sekarang kan udah ada teknologi yang mumpuni banget, dari gadget gitu-gitu, dan aplikasinya juga kayak membantu banget. Contoh nih, kamu ngepromosiin dagangan kamu, bisnis kamu lewat WhatsApp aja itu pasti udah ada pelanggan kok kalau itu menarik. Iya nggak sih? Jujur iya banget. Banyak juga ya teman-teman kita yang mulai usaha sendiri terus mempromosikannya lewat WhatsApp dong, iya terus sama kan, ke grup angkatan di-share iya, gitu kan. bener banget Mudah banget pastinya. Iya, apalagi sekarang juga ada TikTok.
Video TikTok itu juga mempengaruhi banget tahu kalau kita benar-benar pinter Kemas ngevideo. videonya Iya, ya. benar banget. Iya kan? Dipromosiin lewat TikTok aja itu langsung biasanya apalagi kalau udah FYP ya. Oh iya, Itu iya. pasti rame banget dengan kalian. Jadi menurut aku setuju banget kalau zaman sekarang tuh bisnis tuh mudah banget. Banget. Kalau menurut kamu gimana, Ti? Aku sih setuju juga sih. Mm-mm. Karena kan kita sebagai anak muda zaman sekarang kan Iya. pengennya yang kayak sekali klik udah gitu. Pokoknya yang gampang-gampang aja nggak Yang sih? Nggak mau yang simple-simple ribet, aja. ya kan? Iya, bener Nggak usah banget. kena panas, nggak usah kena hujan, tinggal Bener banget. modal online aja tuh udah bisa ngejual ratusan produk. Dan Iya, banyak bener banget gak sih banget. anak muda zaman sekarang yang udah sukses-sukses banget. Iya kan, gara-gara bisnis itu dibantu teknologi zaman sekarang yang mumpuni banget. Iya Iya kan? Jadi Iya, bener mikir banget. diri gitu loh. Iya. Apa kita bakal jadi independent woman? Waduh. Bisa jadi loh. Iya kan? Terus live shopping juga tuh mempengaruhi juga kan. Iya, itu sih parah banget. Parah, itu gokil parah sih. Apalagi Halo. dengan cara mereka mengemas dengan apa ya? Pembawaan mereka yang unik dan ngasih diskon-diskon di setiap produk mereka. Iya. Jadi kan para konsumen jadi semakin tertarik gitu Iya kan, bener Yu. banget, kayak aduh ini bagus banget gitu-gitu ya, langsung beli lewat keranjang kuning juga kan. Di bawah Iya kan? ini keranjang Iya, kuning. keranjang kuning di bawah itu. Dan rata-rata tuh para live streamer juga para anak muda nggak sih yang Iya promosiin? bener banget dari keceriaan mereka gitu-gitu. Itu sih. Boleh kita next ke pertanyaan selanjutnya boleh, nggak? boleh. Dari aku ya, apa Oke. kamu lagi nih? Kamu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu anak muda zaman sekarang bisa nggak sih membangun bisnis sendiri tuh? Kalau menurut aku bisa-bisa aja, asal yang pertama tuh kalau menurut aku pribadi ya dari niatnya sendiri sih. Niatnya ya, iya sih. Modal pasti. juga perlu. Iya. Tapi niat jauh lebih apa ya? Lebih powerful sih menurut aku. Bener banget. Karena kalau kita cuman punya duit tapi nggak punya niat, kan kayak ogah-ogahan gitu kan. Iya, bener banget. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh membangun bisnisnya tuh kayak iya sih, modal, keberanian, percaya diri lah pokoknya. Oh itu iya sih. Pokoknya kita tuh harus percaya diri, modal, dan itu apa sih? Ini niatnya. Iya, niatnya. Bener banget, niat, modal, dan Percaya diri. Oke, Iya sih. itu. Dan kita tuh juga harus apa sih? Niat banget gitu loh menjalankan itu, jangan males-malesan gitu-gitu Konsisten. kan. Iya, Ya, konsisten itu maksud aku. juga penting banget sih. Karena kalau kita nggak konsisten, nanti kesananya malah jadi berantakan. Iya, jadi kalau mau membangun bisnis, tips dari aku itu harus konsisten, niat, Percaya diri dan semangat terus. semangat. pastinya. Modalnya juga jangan lupa ya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya Boleh, kali ya. boleh. Dari aku mungkin. Setuju nggak nih? Setuju atau nggak setuju sih Yum kalau misalnya kemungkinan kecil bisnis akan sukses jika kita nggak punya orang dalam? Enggak juga sih. Kayak kita juga bisa bisnis sendiri, mempromosikan itu sendiri. Iya kan? Kayak Setuju sih. Tapi kalau menurut aku mm-mm. kadang bantuan dari keluarga juga penting sih Yum. Iya ya juga kan? sih ya. Tapi kalau bisnisnya nggak terlalu bisnis yang besar juga, itu kita nggak perlu kok orang dalam. Oh iya, kita bisa sendiri. Iya, kita bisa mandiri. sendiri, mandiri. Oke nih Yum, Oke, dari oke. tadi kan kita udah cerita-cerita banyak Iya, banget loh, iya, dari bener pengalaman kita ya kan, sharing-sharing. Iya. Mungkin udah waktunya closing juga nih. Ya, kebetulan, sayang kan? banget Sedih ya. banget. Sedih banget. Oke, mungkin Oke. itu dia tadi pembahasan kita pada tema kali ini ya. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye.